Di sebuah tata surya, di sebuah planet, di sebuah negara, di sebuah kota, dan di sebuah kampung. Ya, itu rumah gua. Lu tahu, gua pun tahu, kita berada pada suatu negara tercinta, yaitu NKRI. Enggak juga sih kalau lu yang nonton lagi di luar negeri. Ya udahlah. Banyak teman-teman gua yang sekarang tuh sedikit satir terhadap negaranya sendiri, termasuk gua. Gua nggak meluluk dalam video ini karena kita sendiri udah tahu gitu kondisi negara tercinta kita nih lagi macam mana. Dari zaman Politikum sampai abad 21, udah banyak hal yang terjadi. Mulai dari tiba-tiba ada makhluk yang bisa berpikir, sampai tiba-tiba udah ada kereta cepat dari Bandung ke Jakarta. Tunggu dulu. Jadi dari segala keresahan hidup dan komponennya, gue pengen menuangkan masalah pribadi untuk keuntungan pribadi. Kalau ada yang nonton. Jadi cerita ini tuh diawali oleh kelahiran entitas berkelamin pria di daerah Jawa Barat. Bapaknya Palembang berkedok Cina dan ibunya Sunda tapi logatnya Jawa. Di rumah sakit, tapi bukan rumah sakit, ibunya melahirkan. Dan terbentuklah Verlio yang katanya terbuat dari 30% tepung kanji ditambah 70% tepung ros dan dikasih 100 gram gula biar manis. Dia terlahir dari keluarga kaya tapi nggak kaya, dan dari keluarga miskin tapi nggak miskin. Di rumah sederhana yang tanahnya lapang yang suka disindirin oleh tetangga bahwa itu tanah pemerintah. Padahal mah enggak. Mereka hidup bahagia. Kayaknya. Sebuah perasa dan cerita yang harmonis sampai suatu ketika anaknya tumbuh remaja dan menyadari realita yang ada. Ya, kita tahu gitu pas kita kecil kita anggap semua itu bahagia gitu. Taunya main terus. Pulang sekolah, main. Bangun tidur, main. Abis makan, main. Sampai mau tidur pun, main lagi. Semuanya tuh terlihat bahagia sampai masa remaja masuk dan cinta serta kesadaran tumbuh di dalamnya. Di saat itulah kita menyadari, kok hidup gua kayak gini ya. Hiks. Gua terkadang bingung gitu arah hidup gua tuh mau kemana. Ya serius aja gitu. Coba tanya ke diri lu sendiri. Ya diri lu sendiri. Lu tahu nggak tujuan hidup lu mau kemana? Bingung kan? Terus gue tuh tambah bingung nanti pas gue udah lulus sekolah, gue pengen kuliah atau kerja ya? Bingung kan? Kayak semuanya tuh diperbingungkan gitu. Tapi ada yang lebih gue bingungin, yaitu suatu perumpamaan besar manusia untuk sebuah kelompok dan identitas diri. Ya, yaitu negara kita sendiri. Lu sadar gak? Manusia tuh makhluk sosial, bukan makhluk yang hidup sendirian. Jadi wajar aja gitu membentuk suatu koloni atau kelompok. Nah, koloni yang paling besar itu disebut negara, no debat. Tapi gue bingung gitu dengan negara gue sendiri. Kayak dulu pas gue masih kecil tuh gue sering banget dicekokin Pancasila sama mak gue. Yang dulu tuh gue sendiri pun gak tahu arti Pancasila tuh apaan. Kayak Nani datto, ittai donna kotowaza da? Sampai gue umur sekitar 13 tahun baru tuh gue ngeh bahwa nih Pancasila tuh benar-benar ada di kehidupan kita sehari-hari. Tapi semakin gue mendayung di dunia ini, semakin gue ngerti realitanya. Negara kita tuh negara berkembang, bukan negara maju. Dulu gue masih inget banget ya, gara-gara kartun Upin Ipin, gue tuh pengen banget jadi astronot. Terus ke bulan ya kan, bahkan kalau bisa tuh sampai Saturnus biar gue bisa main hobi di sana. Tapi semuanya tuh terbuang sirna, gara-gara gue nemuin faktanya. Belum ada sama sekali orang dari tanah air beta yang nyampe dan menginjakkan kaki ke bulan. Ya gimana mau ke bulan gitu, wong pemikirannya aja masih internet cepet buat apa ya kan? Terus pas remaja dan tahu semua hal serta realita yang ada, gua nggak bercanda ya. Dulu gua ada kepikiran buat join ke pemerintah, balap karir B.J. Habibie, jadi presiden terhebat sepanjang masa Indonesia dan diakui oleh dunia. Tapi itu dulu, pas gua belum masuk OSIS. Tapi setelah dicekokin jadi pemimpin ama OSIS, enggak lagi tuh gue pengen jadi presiden. Oke, balik ke topik awalnya. Why do I have to be an Indonesia citizen gitu? Kenapa aku harus WNI? Jadi topik ini tuh lagi digoreng-goreng oleh masyarakat Indonesia yang kesel dengan negaranya sendiri. Mulai dari pemerintah sampai rakyatnya. Dan gue sedikit setuju dengan statement itu. Kayak gue yang harusnya belajar dengan tenang dan menikmati proses pendidikan yang berkualitas tinggi dan bener, setiap tahunnya malah gonta-ganti kurikulum. Gue yang harusnya bisa hidup dengan udara bersih dan lingkungan tanpa sampah. Ya, rakyatnya suka buang dan bakar sampah sembarangan. Kayak gue tuh
capek sekaligus malu dengan keadaan ini. Gue lihat keadaan negara asing kok lebih sejahtera ya. Sedikit iri gitu. Dan gue hidup di negara ini tuh berasa hidup di dunia film gitu. Kayak semuanya tuh serba dimasalahin. Pemerintah gerak dikit, salah. Rakyat minta keadilan, salah. Sampai ada konten kreator yang terpecah belah menjadi dua kubu gitu. Kubu pro pemerintah atau pro rakyat. Dan di antara mereka ada yang jadi Batman, ada yang jadi Sherlock Holmes, sampai ada yang jadi Luffy dari One Piece. Nih gue hidup di mana sih? Bingung banget gue. Udah gitu ya, di negara Wakanda ini tuh peraturannya tuh agak sedikit berbeda dengan dunia luar. Lu bayangin, hukum dari Menteri A berbeda dengan hukum yang ada di Menteri B. Padahal mereka membahas hal yang sama gitu. Gue inget banget ya dulu ada berita tentang usaha pariwisata gitu di kota Bogor yang bisa menampung banyak pekerja. Mereka udah invest nih beberapa M atau T gitu. Tapi pas beberapa tahun selanjutnya, mereka gagal beroperasi. Dan lu tahu alasannya apa? Yaps, gak diizinin. Ya anyways, mereka udah diizinin, tapi dengan menteri yang berbeda. Dan ini tuh kayak ke lapangan usaha di Indonesia aja tuh butuh izin sebanyak ini gitu. Pantesan lapangan pekerjaannya sedikit. Gua aja yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama tuh mikir, nanti pas gua lulus sekolah gua pengen kemana ya? Kuliah nggak ada dana, kerja mana lowongannya. Kayak aduh capek aja gitu. Udah ditambah gue tuh dari kalangan menengah ke bawah ya kan. Tapi ya mau gimana lagi, udah nasib. Ada gak sih kalian yang kayak gini juga? Tes 1 2 3. Oke, videonya udah kelar ya teman-teman. Dan BTW maaf banget nih ya karena videonya telat banget pisan soalnya kemarin gue ada ulangan jadi ya harus fokus ke ulangan dulu. Terus untuk video sebelumnya terima kasih banget yang udah nonton video sebelumnya tuh yang ada tentang storytelling. Terus udah komen ya, ini komennya gue taruh di sini aja lah. Dan ya udah sih gitu doang sih. Sekaligus gue pengen infoin video selanjutnya. Kemungkinan ya, ini kemungkinan itu masih di bawah 10 menit karena gue pengen fokus ke TKA dulu. TKA bakal ada di bulan Maret, jadi ya gue pengen fokus dari bulan Januari ya, awal-awal tahun. Dan btw selamat tahun baru ya teman-teman, selamat tahun baru. Dan ya semoga semua yang telah direncanain telah dilaksanakan, dan semoga di tahun depan juga kita bisa lebih baik lagi. Oke, segitu doang yang pengen gue umumin di akhir video ini. Jangan lupa komen ya, karena pas nanti di video selanjutnya yang komen bakal gue tampilin. Sekaligus kalau ada yang nanya ya silahkan. Dan ya segitu aja. Thank you.